Mengapa kecenderungan manusia suka membenarkan diri? Karena manusia memiliki kecenderungan tidak ingin disalahkan. Itu sebabnya saya mau bagikan ada 3 hal mengapa kita sering kali menemukan manusia membenarkan diri sendiri. Yang pertama, karena manusia memiliki kecenderungan tidak ingin disalahkan. Daripada disalahkan, maka manusia beralih menyalahkan lingkungannya atau orang lain. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, masih ingat di dalam Kejadian, di mana waktu Tuhan pertama kali menciptakan manusia, di mana ketika pada waktu manusia jatuh dalam dosa, sewaktu Tuhan bertanya kepada Adam, "Kenapa kamu makan buah yang telah aku larang?" Adam malah menyalahkan Hawa. Adam tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mengakui kesalahannya, malah menuding istrinya. Dan Hawa pun tidak mengambil sikap tanggung jawab, menuding si ular, yakni si iblis lah yang menggoda kami. Membuktikan bahwa sejak awal ternyata manusia itu suka membenarkan diri sendiri, suka mengcover, melindungi dirinya sendiri. Lukas pasal 6 ayat 41. Mengapa engkau melihat selumbar? Selumbar itu artinya serbuk kayu atau benang kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Betapa gampangnya kita melihat kesalahan orang yang kecil. Pada kesalahan diri kita yang lebih besar tidak kita lihat. Betapa mudah melihat kesalahan orang lain dan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Dalam ayat ini Tuhan menegur kepada banyak orang, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mudah menghakimi, melihat kesalahan orang. Mereka menganggap dirinya saleh, merasa tahu banyak kebenaran. Padahal sebenarnya tidak demikian. Tuhan mengibaratkan mereka itu seperti orang buta yang menuntun orang buta, yang menyebut mereka adalah orang fasik. Perintah yang tegas yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, Lukas 6 ayat 42. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar atau benang kayu dari mata saudaramu. Jadi kita bisa melihat di sini Tuhan bicara koreksi dulu dirimu, baru kamu bisa koreksi orang lain. Kita tidak akan bisa koreksi orang lain sebelum Anda mengoreksi diri sendiri. Kita tidak akan pernah bisa membenarkan orang lain sebelum kita membenarkan diri terlebih dahulu. Sebenarnya mudah bagi kita jika kita mau berhenti menghakimi orang lain dan melihat kesalahan orang lain terus, yaitu saat mulut kita akan mengeluarkan kata-kata penghakiman atau pencelaan. Berhentilah sejenak, pikirlah berkali-kali, coba lihat dari sudut pandang orang itu. Kalau dia kita sakiti terus, maka orang itu akan terluka, penuh dengan dendam. Bagaimana mungkin kita bisa membimbing orang itu kepada kebenaran? Menyalahkan orang lain itu lebih mudah daripada menyalahkan diri sendiri. Itu sebabnya perlu kita berubah, bertobat, berhenti ketika berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Menyalahkan orang lain adalah taktik termudah yang dapat dilakukan untuk terbebas dari tanggung jawab. Dengan melemparkan kesalahan pada orang lain, seolah-olah membuat beban yang harus ditanggung menjadi berkurang atau bahkan lenyap begitu saja. Ya begitu? Ya bukan? Misalkan ketika kita mengendarai mobil sambil telepon, lalu tiba-tiba kita nabrak mobil orang, yang harusnya kita bertanggung jawab, akan lebih mudah menyalahkan pengendara yang lain yang ngerem tiba-tiba. Itulah sifat dasar manusia yang egois, yang licik, yang tidak mau disalahkan. Jika hal ini masih terjadi dalam diri kita, mari dengan segala kerendahan hati kita minta supaya Tuhan sendiri menunjukkan kepada kita dosa yang perlu kita akui, kebiasaan buruk yang perlu kita buang. Dan sebelum kita berdoa meminta agar Tuhan mengubah orang lain, mintalah terlebih dahulu agar Tuhan mengubah diri kita. Maka doamu didengar. Gak mungkin Tuhan akan dengar doa kita kalau kita masih punya kesalahan. Kita terus berdoa agar orang lain berubah dari kesalahannya. Kita bertobat dulu, kita berubah dulu. Waktu kita berdoa bagi orang yang bersalah, maka Tuhan akan mengubah orang itu. Orang yang rendah hati tidak mudah mengakui, tapi mudah mengakui kesalahannya. Wow, mengapa kecenderungan manusia suka membenarkan diri? Karena manusia memiliki kecenderungan tidak ingin disalahkan. Impact Community Indonesia
telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.